Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah grafika komputer. Berikut nama-nama dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizky Januarda dengan NIM S1 S1 19030. Di sini saya akan membahas apa itu Delphi. Definisi Delphi. Delphi adalah sebuah IDE compiler untuk bahasa pemrograman Pascal dan perkembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang suatu aplikasi. Delphi ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah pemrograman yang menggunakan visualisasi seperti halnya bahasa pemrograman Visual Basic. Tapi Delphi ini juga menggunakan bahasa yang sama dengan Pascal. Delphi juga menggunakan konsep yang berorientasi objek atau OOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmin, NIM S1 S1 19078. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi Get Data Graph Digitizer. Langsung saja saya buka di websitenya biar jelas ya. Get Data Graph Digitizer adalah program untuk mendigitasi grafik dan plot. Seringkali diperlukan untuk mendapatkan data asli X dan Y dari grafik. Misal, dari plot ilmiah yang dipindai ketika nilai data tidak tersedia, Get Data Graph Digitizer memungkinkan untuk mendapatkan angka dengan mudah dalam kasus seperti itu. Digitalisasi memerlukan proses 4 langkah. Yang pertama, buka grafik. Yang kedua, mengatur skala atau sistem koordinat. Yang ketiga, mendigitalkan secara otomatis atau manual. Dan yang keempat, salin data ke clipboard atau ekspor file dengan format TXT, XLS, XML, DXF atau EPS. Kemudian fitur utama Get Data Graph Digitizer adalah yang pertama, format grafik yang didukung adalah TIFF, JPEG, BMP, dan PCX. Yang kedua, dua algoritma untuk digitalisasi otomatis. Yang ketiga, digitalisasi manual yang nyaman. Yang keempat, alat pemesanan ulang untuk memudahkan penyusunan ulang poin. Yang kelima, save atau open workspace yang memungkinkan untuk menyimpan pekerjaan dan kembali lagi nanti. Yang keenam, data yang diperoleh dapat disalin di clipboard. Yang ketujuh, ekspor ke format TXT atau file text, XLS atau Microsoft Excel, XML, DXF atau AutoCAD, dan EPS atau PostScript. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengertian dari aplikasi Get Data Graph Digitizer. Kemudian untuk Excel di sini kegunaannya untuk menyimpan nilai angka yang dihasilkan saat membuat garis gambar di Get Data. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Fadila dengan NIM S1 S1 19016. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Get Data untuk membuat pola pada gambar. Yang pertama yang kita butuhkan di sini yaitu Get Data dan file Excel. Yang pertama, kita buka gambar yang ingin kita buat. Di sini gambarnya bisa kita berbesar atau perkecil sesuai keinginan. Nah, untuk memulai membuat pola pada gambar ini, yaitu kita tekan yang ini, tanda ini untuk memberikan pola, dan untuk menampilkan data pada bagian ini kita dapat menekan ini set default access. Nah, sekarang bisa kita mulai untuk membuat pola. Di sini yang pertama saya akan membuat pola pada bagian kepala.
Kemudian setelah kita menggambar pola seperti ini, kita kontrol A pada bagian ini, kita kontrol copy, dan setelah itu kita pindahkan ke file Excel sebagai berikut. Kita hapus dulu, kita set default access lagi, dan di sini saya akan mulai menggambar pola pada bagian mata. Kita kontrol A lagi, kita kontrol copy, dan kita pindahkan ke file Excel sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita hapus pada pola bagian ini, dan kita lanjutkan pada pola bagian mata yang berwarna hitam ini. Kita kontrol A lagi, kita kontrol C lagi, dan kita pindahkan ke file Excel sebagai berikut. A, kontrol copy, kita pindahkan ke file Excel lagi sebagai berikut. Akan ke file Excel lagi sebagai berikut. Lagi kita copy, kita pindahkan ke file Excel. Nah, ini sebagai berikut. Kita copy, kita pindahkan ke file Excel sebagai berikut. Selanjutnya di sini saya akan menggambar pola pada bagian kontrol A, kita copy, kita pindahkan ke Excel sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menggambar pola pada bagian mulut. Ini file ketika kita sudah pastinya ke file Excel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Sukan Asmali Firman dengan NIM E1E1 19037. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menarik atau melihat titik-titik yang ada pada garis pada gambar untuk masukkan ke Delphi. Langsung saja kita buka grid datanya dan kita masukkan gambar yang akan dilihat titik garisnya. Baik, gambarnya itu terbalik dikarenakan perbedaan titik atau letak X dan Y yang ada pada aplikasi Get Data dan juga yang ada pada Delphi. Baik, dan untuk giliran saya itu saya akan menarik garis di bagian telinga dan bagian badan yang ada pada gambar tersebut. Langsung saja saya set default access untuk operationnya dan saya menggunakan point capture mode. Langsung saja saya tarik garis untuk di telinga kanannya. Oke,
kita tidak perlu menarik seluruh atau menyatukan seluruh titiknya sampai ke titik paling pertama, dikarenakan akan titik yang paling pertama akan hilang jika kita seperti ke titik pertama. Lalu kita copy paste hasil poin titik X dan Y nya dan kita masukkan ke file Excel khusus yang telah kami sediakan. File Excel ini mempermudah kita untuk masukkan codingan dari titik yang kita ambil get data ke aplikasi Delphi. Pertama saya akan memberi nama tanda untuk bagian telinga kanan, lalu saya paste hasilnya. Oke. Setelah itu saya menghapus titik yang telah saya buat di bagian telinga kanan. Selanjutnya saya akan menarik garis untuk di titik di telinga kiri. Baik, selanjutnya saya mengcopy lagi titik yang telah saya garis, titik yang telah saya poinkan, lalu saya tulis penandanya yaitu untuk telinga kiri. Lalu saya paste hasilnya. Kita hapus lagi. Selanjutnya saya akan membuat untuk badan keseluruhan dari gambar ini. Oke, selanjutnya saya copy lagi hasilnya, lalu saya tulis badan seluruh, lalu dipaste. Nah, ini untuk codingan bagian badan seluruhnya. Selanjutnya kita hapus lagi dan kita menggambar untuk bagian badan di bagian tengah warna biru mudanya. Oke, lalu kita copy hasilnya dan kita paste untuk bagian badan tengah. Selanjutnya untuk yang setelah ini kita perlu untuk menambahkan detail terakhir, yaitu bulu yang ada bagian badannya. Kita perlu menambahkan detail untuk menjelaskan, untuk lebih membuat gambarnya terlihat detail. Kita tarik garis. Oke, kita copy lalu kita paste. Kita namakan bagian bulu badan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan mengenai poin-poin ini. Poin-poin ini untuk bagian warna yang ada pada gambar. Berbeda dengan bagian canvas.move to line to yang bagian kanan Excel ini, dia itu berguna untuk bagian sketsanya. Mungkin sekian saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya, mungkin ada rekan saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari pembuatan gambar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivani Fadila Putri, NIM S1S11958. Kali ini saya akan melanjutkan membuat garis pada gambar untuk bagian tangan dan kaki yang bagian kanan. Langsung saja kita akan membuatnya. Selanjutnya, setelah kita membuka get data, kita membuka gambar, lalu kita sudah membaliknya. Setelah itu kita akan membuat garis terlebih dahulu pada bagian tangannya. Setelah kita selesai membuat titik, kita akan mengcopy semua angka-angka ini dan memasukkannya ke dalam Excel kita. Seperti ini. Setelah itu, kita akan menghapus angka-angka tadi lalu membuat yang baru. Kita akan membuat
titik-titik baru pada bagian jari-jarinya. Seperti ini. Setelah itu, kita akan mengcopy angkanya semua, lalu memasukkannya lagi ke dalam Excel. Selanjutnya, kita akan membuat titik pada kaki gambar. Lalu mengcopy lagi semua angka, lalu memasukkannya ke dalam Excel. Selanjutnya kita membuat bulatan pada telapak kaki gambar. Selanjutnya kita membuat lingkaran atau bulatan pada tengah telapak kaki gambar. Selanjutnya kita membuat jari-jari pada telapak kaki gambar. Di sini jarinya ada 4, maka kita akan membuat 4 titik yang berbeda. Mungkin itu saja tugas saya membuat titik pada bagian tangan dan kaki gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pekerjaan teman saya tadi, yakni menarik titik-titik koordinat pada gambar ini menggunakan aplikasi GetData. Nah, mungkin pada gambar ini saya akan menarik titik koordinat untuk bagian tangan kiri yang ini, yang saya lingkar ini, yang saya kursor ini. Kemudian bagian kaki kirinya saya akan tarik titik-titik koordinatnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya tarik bagian tangannya dulu. Jadi proses pengambilan titik-titiknya ini harus berhati-hati, harus sesuai dan harus menyesuaikan gambar yang ada. Oke, kemudian kita finish di sini set default access. Nah, ini dia muncul titik-titik yang sudah kita tadi berikan titik di sini. Ini dia titik-titik koordinatnya atau angka-angkanya. Kemudian kita copy ini, paste ke Excel ini. Ctrl C, paste ke file Excel. Oke, jadi saya cuma sampai di sini saja. Saya cuma sampai menarik titiknya kemudian pastekan ke Excel. Nah, untuk lebih teknisnya nanti, itu nanti akan ada teman saya yang jelaskan bagaimana teknisnya dia kalau sudah di DLP, bagaimana dia nanti munculnya, bagaimana kalau sudah di aplikasi DLP. Jadi saya cuma untuk menarik titik-titiknya saja ini. Jadi titiknya ini saya mau arsipkan ke Notepad. Saya akan arsipkan ke Notepad ini. Oke. Jadi untuk gambar tangan ini saya arsipkan titik-titiknya, saya kasih keterangan di sini bagian tangan kiri. Tangan kiri. Ini titik-titiknya semua. Jadi untuk menghasilkan gambar tangan kiri ini, dia mempunyai titik koordinat sebanyak ini. Selanjutnya saya akan langsung lagi untuk menarik bagian jari ini. Ini jari 1 saya kasih nama, jari 2, jari 3, jari 4. Oke, itu saja.
Oke, untuk jari sudah. Sekarang saya mau tarik itu bagian lingkarannya ini, lingkar dalam kaki. Saya kasih nama lingkaran dalam kaki. Selanjutnya garis, saya mau bikin garis antara jari 4 ke jari 1. Oke, jadi saya sudah buat titik-titik koordinat, untuk garis antaranya jari 4 ke jari 1, antaranya jari 1 ke jari 2, antaranya jari 2 ke jari 3, dan antaranya jari 3 ke jari 4 sudah ada garisnya. Sekarang yang belum ada itu garis bagian paha atas dan paha bawah. Langsung saja kita tarik paha bawahnya dulu. Sekarang garis paha atasnya. Oke, jadi sudah tidak ada lagi garis yang mau dibuatkan titiknya, sudah ada semua. Jadi untuk membuat titik koordinat atau menarik titik koordinat dari gambar tangan dan gambar kaki itu menghasilkan ini semua titik koordinatnya. Nah, nanti ini titik koordinat saya akan kirimkan ke teman saya. Nanti dia akan melakukan penjelasan lebih detail lagi secara teknisnya ke DLP-nya nanti bagaimana tampilannya. Oke, cukup mungkin dari saya itu untuk pengambilan titik koordinat bagian tangan kiri dan kaki kirinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivani Fadila Putri, NIM S1S11958. Kali ini saya akan melanjutkan membuat garis pada gambar untuk bagian tangan dan kaki yang bagian kanan. Langsung saja kita akan membuatnya. Selanjutnya, setelah kita membuka get data, kita membuka gambar, lalu kita sudah membaliknya. Setelah itu kita akan membuat garis terlebih dahulu pada bagian tangannya.
Setelah kita selesai membuat titik, kita akan mengcopy semua angka-angka ini dan memasukkannya ke dalam Excel kita. Seperti ini. Setelah itu, kita akan menghapus angka-angka tadi lalu membuat yang baru. Kita akan membuat titik-titik baru pada bagian jari-jarinya. Seperti ini. Setelah itu, kita akan mengcopy angkanya semua, lalu memasukkannya lagi ke dalam Excel. Selanjutnya, kita akan membuat titik pada kaki gambar. Lalu mengcopy lagi semua angka, lalu memasukkannya ke dalam Excel. Selanjutnya kita membuat bulatan pada telapak kaki gambar. Selanjutnya kita membuat lingkaran atau bulatan pada tengah telapak kaki gambar.
Selanjutnya, kita membuat jari-jari pada telapak kaki gambar. Di sini jarinya ada 4, maka kita akan membuat 4 titik yang berbeda. Mungkin itu saja tugas saya membuat titik pada bagian tangan dan kaki gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivani Fadila Putri, NIM S1S11958. Kali ini saya akan melanjutkan membuat garis pada gambar untuk bagian tangan dan kaki yang bagian kanan. Langsung saja kita akan membuatnya. Selanjutnya, setelah kita membuka get data, kita membuka gambar, lalu kita sudah membaliknya. Setelah itu kita akan membuat garis terlebih dahulu pada bagian tangannya. Setelah kita selesai membuat titik, kita akan mengcopy semua angka-angka ini dan memasukkannya ke dalam Excel kita.
seperti ini. Setelah itu, kita akan menghapus angka-angka tadi lalu membuat yang baru. Kita akan membuat titik-titik baru pada bagian jari-jarinya. Seperti ini. Setelah itu, kita akan mengcopy angkanya semua, lalu memasukkannya lagi ke dalam Excel. Selanjutnya, kita akan membuat titik pada kaki gambar. Lalu mengcopy lagi semua angka, lalu memasukkannya ke dalam Excel. Selanjutnya kita membuat bulatan pada telapak kaki gambar. Selanjutnya kita membuat lingkaran atau bulatan pada tengah telapak kaki gambar. Selanjutnya kita membuat jari-jari
pada telapak kaki gambar. Di sini jarinya ada 4, maka kita akan membuat 4 titik yang berbeda. Mungkin itu saja tugas saya membuat titik pada bagian tangan dan kaki gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Mulyawan, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memproyeksikan gambar ke DLP. Nah, yang pertama kita siapkan DLP-nya. Nah, kemudian kita cari koordinat data gambarnya. Nah, di sini ini ada koordinat kepalanya untuk bagian kepala. Nah, kemudian kita copy saja. Nah, kemudian kita ke Excel dan kita paste di sel A. Di situ kita copy yang poin ini sampai ke bawah. Ini copy dan kita ke DLP-nya. Nah, untuk pastenya itu kita paste di sini di canvas polygon. Kita paste saja. Nah, untuk warnanya itu kita pakai ini Paint 3D untuk mencari tahu warnanya itu kan tadi kita mau tadi koordinat kepala, berarti kita klik saja eyedropper-nya dan kita arahkan ke kepalanya. Kita klik, kemudian kita buka warna ini dan nanti akan muncul data-data dari RGB-nya, yaitu 56, 112 dan 186. Nah, kemudian kita samakan yang di sini RGB yang 3 angka ini, jadi kita samakan yang tadi di Paint 3D 56, 112 dan 186. 56, 112 dan 186. Nah, kalau sudah, kita tinggal run saja untuk tes lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang bagian lainnya itu sama yang tadi, kita tinggal ulang tadi stepnya yang dari awal. Jangan lupa nanti untuk tiap-tiap codingannya itu kita tandai dengan nama, supaya kita bisa tahu itu codingan untuk apa. Kalau yang ini tadi, ini dia codingannya untuk kepalanya. Kemudian kita buat yang baru. Ini codingan untuk kanan. Nah, sama yang kayak yang tadi.
Baik, untuk hasilnya itu nanti akan seperti ini. Ini untuk bagian kepalanya. Saya kira itu saya dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Yulniar dengan NIM S1E1 19024. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang membuat bagian tertentu dari gambar dengan menggunakan Delphi. Bagian dari gambar yang akan ditampilkan atau dibuat adalah telinga dan badan. Langkah pertama, buka Delphi. Setelah itu, pilih tool button dan letakkan pada form. Tool button berguna sebagai tombol perintah. Misalkan, ketika kita menjalankan sebuah project dan mengklik button, maka codingan yang ada di dalamnya akan dijalankan, yaitu ganti caption button 1 menjadi telinga untuk memperjelas apa yang akan tampil ketika mengklik button telinga. Kemudian klik 2 kali pada button telinga. Pada bagian ini, masukkan kode program. Untuk kode program telah dibuat oleh teman saya. Kita akan mengcopy yang bagian telinga, baik telinga kanan maupun telinga kiri. Masukkan kode programnya. Di sini untuk membuat sebuah gambar, kita membutuhkan beberapa perintah seperti canvas pen color yang digunakan untuk menentukan warna dari garis, canvas pen white yang digunakan untuk menentukan besar garis atau tebalnya, kemudian canvas brush color untuk menentukan warna brush atau arsiran, dan juga canvas polygon yang digunakan untuk membentuk sebuah gambar atau membuat bentuk tertutup. Maksudnya ini adalah titik akhir akan tersambung secara otomatis ke titik awal sehingga titiknya akan terhubung dan bentuk yang dibuat akan tertutup. Dan untuk titiknya diberi koordinat sesuai dengan yang dibuat. Setelah itu, kita pilih file, save project as, save. Untuk menjalankan project, kita klik run. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, jika kita mengklik button telinga, akan menampilkan codingan yang dibuat. Dan hasil runningnya adalah seperti ini. Selanjutnya yang akan kita buat yaitu button untuk badan. Kita keluarkan
Pilih tool button dan letakkan pada bagian form. Ganti caption button 2 menjadi badan. Klik 2 kali pada button. Masukkan kode programnya. Pilih dan copy kode program yang dibutuhkan. Masukkan kode programnya. Di sini sama dengan yang tadi, perintah yang digunakan itu canvas pen color, canvas pen white, canvas brush color, dan canvas polygon. Kemudian kita pilih file dan save untuk menyimpan perubahannya, dan klik run. Di sini, jika kita mengklik button telinga, maka akan ditampilkan gambar atau bagian dari telinga. Dan jika kita mengklik badan, maka akan ditampilkan bagian badan. Di sini canvas pen color itu menunjukkan ada garis ini. Canvas pen white ini menentukan tebal garisnya yang ini. Canvas brush color menentukan warna yang berada di bagian dalam, dan canvas polygon menentukan bentuk dari gambar ini. Oke, itu saja untuk bagian ini. Mungkin masih banyak kekurangan pada penjelasan yang saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Amalia Santoso, NIM E1E1190049. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan membuat gambar tangan kaki bagian kiri. Pertama-tama di sini kita akan memasukkan codingannya di Delphi. Setelah kita memasukkan codingan awal untuk membuat garis atau sketsa, kita juga akan memasukkan codingan untuk mewarnai gambar. Semuanya codingan sudah dimasukkan. Setelah itu kita langsung saja menjalankan codingan. Langsung run button. Hasilnya seperti ini, tangan kiri. Selanjutnya kita akan melanjutkan masukkan codingan kedua, yaitu jari-jari tangan. Jari-jari tangan kiri. Setelah masukkan codingan jari-jari kaki kiri, kita langsung jalankan saja. Inilah hasilnya. Sudah muncul jari-jari kaki kirinya. Setelah itu kita melangkah ke step 3, yaitu memasukkan codingan untuk membuat sketsa garis kaki.
Setelah codingannya dimasukkan semuanya, langsung saja kita menjalankan codingan dan muncullah ini kaki dan tangan kiri. Setelah ini kita akan membuat codingan untuk mewarnai gambar. Langsung saja di sini kita akan menentukan nomor gambar. Di sini kita menggunakan codingan nomor gambar warna biru. Langsung saja kita akan masukkan codingannya di Delphi. Setelah semua codingan sudah dimasukkan, codingan warnanya langsung saja kita jalankan dan hasil akhirnya seperti ini. Jika diwarnai berwarna biru, muncullah gambarnya sekaligus warnanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Erhan Rafli Setiawan Adam, NIM 1W1-19066. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingan untuk bagian tangan dan kaki bagian kiri untuk menggambar karakter Stitch. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, untuk codingan di sini bagian kakinya kita menggunakan canvas pen colornya RGB-nya 0 semua. Kemudian canvas pen width-nya 2. Berikutnya canvas brush color-nya untuk RGB-nya dikasih 74, 123 dan 181. Untuk codingannya seperti begini untuk bagian kakinya. Kemudian untuk tangannya, untuk gambar bagian tangannya, untuk canvas pen color-nya RGB-nya 0 semua. Untuk canvas pen width-nya dikasih 2. Untuk canvas brush color-nya RGB-nya di sini 74, 123 dan 181. Untuk kanvas poligon untuk codingannya seperti begini. Kemudian berikutnya bagian jari tangan. Untuk kanvas pen color-nya dia RGB-nya 0. Untuk pen width-nya dia 2. Untuk kanvas brush color-nya dia RGB-nya semua 0. Untuk kanvas poligonnya untuk codingannya seperti begini. Dan untuk bagian jari kaki, kanvas pen color-nya dia RGB-nya 0 semua. Kemudian untuk pen width-nya dia 2. Kemudian brush color-nya RGB-nya 0 semua. Untuk codingannya berikut. Oke, sekarang kita akan tes hasil dari codingan untuk gambar karakter Stitch untuk bagian tangan dan kaki bagian kiri. Oke, inilah hasil dari gambar tangan dengan jari tangannya dan kaki untuk bagian kiri untuk karakter Stitch. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Reyes Kajanwarda dengan NIM S1W1-19030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, mulai dari membuat sketsa serta mewarnai objek. Sebelumnya saya akan membuka hasil codingannya terlebih dahulu. Ini adalah hasil codingan 15%-nya pada objek. Kemudian 50%. Dan yang terakhir adalah 100%. Di 100% ini objek telah jadi 100%. Oke, untuk melihat hasilnya kita langsung saja klik tombol run pada bar bagian atas, atau kita bisa klik F9. Oke. Di sini saya akan memperlihatkan yang pertama 15%. 15% yaitu pada bagian kepala, 50% yaitu pada bagian badan, dan 100% adalah hasil jadi pada objeknya atau hasil keseluruhan
pada objeknya yang telah jadi. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.